Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang persamaan garis singgung kurva. Sebelumnya silakan berdoa dulu dan siapkan alat tulisnya. Oke, nah sekarang kita akan lanjutkan materinya ya. Kita akan mulai materinya. Nah, kita akan membahas terlebih dahulu tentang persamaan garis. Nah, persamaan garis ini sudah dipelajari di SMP. Persamaan umum garis itu bentuknya adalah Y sama dengan MX plus C. Dengan M-nya itu adalah gradien. Gradien itu kemiringan suatu garis dan C-nya itu adalah konstanta. Nah, untuk menentukan persamaan garis dibutuhkan gradien dan titik yang dilalui oleh garis tersebut. Oke. Nah, ini rumusnya untuk menentukan persamaan garis. Y min Y1 sama dengan M dikalikan X min X1, dengan M-nya itu gradien garis, Y1 dan X1 nya itu adalah titik yang dilalui oleh garisnya. Oke. Nah, gradien itu nilai kemiringan suatu garis atau nilai dari perubahan delta Y delta X, perubahan nilai Y terhadap perubahan nilai X. Nah, maka di sini Y2 min Y1 dibagi dengan X2 min X1. Oke, nah kalau kita kalikan ya, yang X2 min X1 kita kalikan ke sini, maka diperoleh persamaan yang ini. Oke, nah kalau kita kumpulkan variabel yang Y dengan variabel Y dan variabel X dengan variabel X, maka diperoleh rumus yang ini. Gitu. Nah, makanya akan ada rumus yang pertama dan rumus yang kedua. Nah, tapi kalau kita lihat sebenarnya sama aja. Rumus yang kedua ini kan diperoleh dari tadi yang rumus yang pertama ya. Nah, kapan sih kita menggunakannya? Nah, ini perhatikan yang dibutuhkannya. Kalau yang pertama ini kalau sudah diketahui gradiennya dan titik yang dilaluinya. Nah, kalau yang kedua ini biasanya jika diketahui dua titik yang dilaluinya gitu. Nah, tapi bisa kalau pakai rumus yang pertama juga, tapi cari gradiennya dulu gitu. Oke, ini sudah ingat ya. Kita lanjutkan. Nah, sekarang perhatikan ada grafik. Di sini ada kurvanya persamaan fungsinya Y sama dengan X kuadrat tambah 4X tambah 4. Dan ada garis di sini, garis yang melalui titik C dan titik D. Melewati kurva juga ya. Nah, gimana kita mencari persamaan ruas garis CD? Oke, kalau mau cari gradiennya dulu, boleh nggak nih? Boleh. Kita perhatikan di sini titik C-nya itu negatif 4,4 dan titik D-nya negatif 1,1. Oke, kalau kita cari gradiennya dulu, misalkan di sini, kalau di sini ya, X1 dan Y1-nya ini yang ini X1, Y1, ini X2 dan Y2. Nah, maka diperoleh gradiennya itu negatif 1. Sekarang boleh nggak kalau misalkan X1-nya itu yang ini negatif 1, Y1-nya yang 1. Apakah akan sama gradiennya? Nah, coba kalian cari ya, kalau misalkan yang X1 Y1-nya itu yang negatif 1,1. Oke, kalau sudah diperoleh gradiennya, kita masukkan ke rumus yang ini, Y min Y1 sama dengan M dikalikan X min X1. Ini ya. Oke. Nah, jadi persamaan garisnya adalah Y sama dengan min X. Oke. Atau kalau misalkan tadi kita mau menggunakan rumus yang ini, karena diketahui nih melalui dua titik.
tinggal kita masukkan ya nilai Y1, X1, nilai Y2 dan X2 nya. Oke. Apakah hasilnya akan sama? Oke, ini maaf ya, di sini kurang. Ini harusnya oke. Nah, ini harusnya gini. Y sama dengan min 3X ya. Jadi kalau sama-sama dibagi dengan 3, kedua ruasnya akan diperoleh Y sama dengan min X gitu ya. Ini harusnya 3Y sama dengan min 3X gitu ya, maaf ya. Nah, garis yang seperti ini yang melalui 2 titik pada kurva ini disebut garis yang memotong kurva. Oke. Gitu. Jadi mencari persamaan garis itu mau pakai rumusan yang ini, yang pertama, yang ini atau yang ini, hasilnya akan tetap sama ya. Ini juga persamaan garisnya Y sama dengan negatif X. Oke, nah sekarang kita ingat lagi definisi turunan. Di sini ada kurva fx yang ini yang berwarna ungu dan ada garis PQ. Nah, kita lihat nih, titik P ini koordinatnya x, fx dan titik Q ini koordinatnya x plus h, fx plus h. Ya, jadi titik P koordinatnya x, fx, titik Q koordinatnya x plus h, fx plus h. Nah, sekarang kalau kita mau mencari gradien dari garis PQ, berarti delta Y per delta X. Nah, kita lihat delta Y. Kalau di sini berarti ini ya, yang Y-nya fx plus h dikurangi fx. Nah, per x plus h dikurangi x, jadinya fx plus h dikurangi fx per h. Nah, itu gradien garis PQ. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan titik P dan Q ini saling mendekat? Misalnya P bergerak, Q-nya juga bergerak. Nah, maka gradiennya ini kalau misalnya saling mendekat, jaraknya kan tadinya ini ya, jaraknya itu H. Nah, kalau semakin dekat, maka jaraknya itu akan menuju 0. Jadi di sini limit H menuju 0, tadi gradiennya itu delta Y per delta X. Gitu. Atau ini biasa kita sebut dengan turunan pertama di suatu titik X. Jadi nilai gradien di suatu titik X pada garis yang menyinggung kurva ini, karena nanti titik P dan Q-nya saling mendekat, misalnya sini PQ. Nah, maka garisnya akan gini. Nah, garisnya menyinggung kurva sama dengan nilai turunan pertama di titik X-nya. Sekali lagi ya. Jadi nilai gradien di suatu titik X pada garis yang menyinggung kurva sama dengan nilai turunan pertama di titik X tersebut. Oke, kita lanjut. Nah, misalkan ini. Nah, ada kurvanya masih sama, Y sama dengan X kuadrat tambah 4X tambah 4. Dan garisnya ini, garis I. Menyinggung di titik 1,9. Jadi kalau menyinggung itu menyentuh kurva di satu titik. Kalau tadi berpotongan kan menyentuh kurva di 2 titik. Nah, persamaan garisnya kalau mau cari gradiennya dulu kayak yang tadi pertama boleh juga. Ada Y2 min Y1 per X2 min X1. Nah, sekarang kalau misalkan gini kan kita kelihatan nih titik yang dilalui oleh garis yang berwarna biru ini. Koordinat titiknya berapa aja gitu kan.
Di sini ada 3,0 nih yang kelihatan ya. Yang lainnya kan harus dicari dulu 0, berapa gitu, min 0, berapa. Yang pasti di sini ada titik 0,3. Nah, sekarang kalau yang diketahui hanya titik singgung aja 1,9, yang titik ini aja nih. Gimana caranya kita mencari gradiennya? Ya kan? Nah, tadi ingat menentukan nilai gradien di titik singgung, ingat tadi definisi turunan. Nilai gradien di suatu titik di sini sama aja dengan nilai turunan pertamanya. Gitu. Jadi gradiennya itu sama aja dengan turunan pertamanya di titik x-nya, berarti di sini titik 1 ya. Di x sama dengan 1. Nah, turunannya berarti turunan kurvanya ini kita turunkan. Oke. 2x tambah 4. Nah, karena titik singgungnya ini di x sama dengan 1, maka kita substitusikan nilai x-nya. 2 kali 1 tambah 4. Jadi gradiennya itu, ini 6 itu adalah gradiennya. Nah, baru kalau udah diketahui gradiennya, ini kan diketahui titik yang dilaluinya ya, dilalui garisnya. Titik yang dilalui garis ini kan 1,9, maka x1 nya 1 ya, satunya 9, jadi gradiennya 6. Oke, ini kalikan ya, 6x min 6, ini 6x tambah 3, kedua ruasnya ditambah dengan 9 gitu, atau 9 pindah ke sini. Jadi persamaan garisnya adalah y sama dengan 6x plus 3. Nah, ini disebut garis yang menyinggung kurva. Artinya garis tersebut melewati satu titik di kurva gitu. Ada satu titik yang sama gitu, yang dilalui oleh kurva dan dilalui oleh garis, titik yang bersekutu. Nah, apakah persamaan garis akan sama jika kita mengetahui misalnya 0,3? Oke. Nah, misalkan tadi ya gambar yang ini, kalau misalnya tadi yang titik 0,3 nya ini diketahui juga nih, kayak gini. Nah, kita misalkan cari dulu gradiennya. Gradiennya 6. Sama nggak sama yang tadi gradiennya nilainya? Sama aja kan? 6. Nah, persamaan garisnya juga akan sama gitu. Gitu. Jadi kalau misalkan diketahui 2 titik, kita bisa nyari gradiennya dengan cara yang delta y dibagi dengan delta x. Nah, tapi kalau hanya yang diketahuinya titik singgungnya, berarti kita mencari gradiennya itu dengan mencari nilai turunan pertamanya. Nah, kenapa disebut garis singgung kurva? Oke, silakan dijawab ya. Nah, terus ini jelaskan kembali perbedaan garis yang berpotongan dengan kurva dan garis yang menyinggung kurva. Jadi perbedaannya apa sih garis yang berpotongan dengan garis yang menyinggung kurva? Nah, apakah suatu kurva hanya memiliki garis singgung? Jika iya, mengapa? Jika tidak, juga mengapa? Oke. Nah, sampai di sini dulu pertemuan kita. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Let's say hamdalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.